Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Hearts of Stone. Film ini bercerita tentang sebuah agen intelijen dunia yang bertujuan melindungi dan menjaga kestabilan dunia dari para penjahat kelas kakap yang berusaha mengambil alih kekuatan terbesar untuk menguasai dunia. Lantas gempuran tersebut pun terus dilayangkan penjahat yang berpura-pura sebagai agen MI6. Namun dengan bantuan senjata terkuat itu, apakah mereka dapat menaklukkan penjahat kejam tersebut dan mengembalikan stabilan dunia? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di pegunungan Alpen, Italia. Di sana terlihat seorang wanita bernama Yang. Ia tengah menjalankan sebuah misi untuk MI6 bersama ketiga temannya, yakni Parker, Bailey, dan pemeran utama yakni Stone. Di sana mereka sedang menunggu kedatangan seorang penjual senjata yang sangat dicari oleh semua orang. Dia bernama Mulvaney. Saat itu, Stone yang ditugaskan sebagai peretas dari tim MI6 mengalami kegagalan jaringan, sehingga harus meretas sebuah handphone milik security yang ada di sana. Agar nantinya Parker dan Yang bisa memasuki sebuah acara privasi yang dihadiri oleh Mulvaney. Stone lantas berinisiatif untuk masuk ke dalam TKP, yang dimana Stone ini diketahui bukanlah agen lapangan, melainkan hanya seorang IT. Lantas ketika masuk dan mencoba mengenkripsi telepon milik seorang keamanan, hampir saja Stone tertangkap basah karena orang keamanan tersebut menyadari sesuatu. Namun beruntung dia bisa mengatasi hal tersebut. Lantas setelah mendapatkan akses penuh, Stone pun membantu Parker dan Yang agar bisa masuk ke dalam. Ketika keduanya sudah berhasil masuk ke sebuah bar privat di mana semua orang bertaruh dan menonton siaran langsung Navy SEAL yang sedang bertugas, yang kemudian membawa jarum suntiknya untuk membuat pingsan Mulvaney. Namun sial, tiba-tiba Yang dihadang oleh bodyguardnya sehingga misi tersebut harus sedikit kacau. Karena kekacauan itu terpaksa Parker dan Yang harus melawan beberapa penjaga Mulvaney. Lantas di tengah-tengah itu terdapat seorang wanita yang meretas jalur komunikasi mereka. Tak diketahui siapa, namun dia sempat menyapa pada Stone lalu menghilang begitu saja. Setelah berhasil menghabisi anak buah Mulvaney, Parker langsung mengikuti Mulvaney yang kabur. Dengan bantuan Stone, Parker lantas berhasil menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke sebuah kereta gantung untuk dibawa kabur. Sementara itu, Yang dan Bailey melihat jika kereta gantung tersebut akan menuju ke stasiun. Di situ Yang dan Bailey sontak langsung tancap gas menuju ke stasiun di bawah. Namun di saat genting tersebut, Stone justru jatuh dan terkilir. Ternyata Stone hanya berpura-pura. Dia langsung mengeluarkan sebuah alat dan dipasang pada telinganya, lalu terhubung ke seseorang yang disebut sebagai Jack Hart. Stone pun meminta agar diberikan segala prediksi ke depannya dan rute mana yang harus Stone ambil agar bisa lebih cepat sampai ke bawah. Dari sini kita bisa mengetahui jika Stone adalah agen ganda yang menyusup ke dalam MI6. Di tengah itu, Stone yang memakai parasut untuk turun ke bawah terlihat sangat profesional. Jack Hart juga terus memberitahu jika anak buah Mulvaney akan segera tiba dan Stone harus berburu waktu agar bisa sampai duluan sebelum Yang dan Bailey datang untuk menghabisi mereka. Jack Hart memberitahu kalau Stone harus tetap hati-hati karena penyamarannya harus tetap terjaga. Ketika Parker sedang dibidik oleh penembak jitu, Stone berhasil menggagalkan pria itu dan langsung menghabisi para anak buah Mulvaney yang ada di sana. Beruntung Stone berhasil mengalahkan semua pria itu lebih cepat sebelum Yang dan Bailey datang. Sedangkan Parker, Yang, dan Bailey bertemu untuk membawa Mulvaney yang menjadi target operasi mereka. Namun sial, Mulvaney tiba-tiba bunuh diri dengan cyanida. Setelah itu scene berlanjut di London di mana para agen MI6 tadi dikumpulkan oleh bos mereka. Tentu dia sedikit marah karena target operasi MI6 harus mati. Kemudian ketika malam harinya, mereka berempat berkumpul di suatu kafe sambil bertanya-tanya, siapakah wanita yang menyapa mereka semua lewat radio ketika di Alpen. Lantas Bailey berasumsi jika dia adalah seorang agen The Carters. Yang diketahui, The Carters adalah badan intelijen yang tak berkaitan dengan sumpah bela negara. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan dunia.
Dan saat itu, Stones lebih memilih diam dan menutup penyamarannya. Parker juga menepis cerita tersebut sebagai dongeng saja. Kemudian, Stone pun memilih untuk pulang ke rumah lebih awal. Ketika sampai, dia langsung membuka kembali rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita yang menyapanya kala itu. Sepertinya Stone mulai penasaran dengan wanita tersebut. Scene lantas berlanjut di keesokan harinya. Stone yang sedang berenang didatangi oleh Parker. Parker menanyakan soal wanita yang semalam Stone cari. Namun, Stone juga belum memiliki info lebih. Tak selesai di situ, siangnya Stone mendatangi sebuah tempat. Yang diketahui itu adalah markas dari tim Heart The Cartes. Diketahui kalau The Cartes memiliki 4 bagian, sama seperti simbol kartu remi, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Saat itu, kedatangan Stones bukan lain adalah untuk mencari siapa wanita itu. Dan dengan bantuan Heart alias sebuah alat canggih dengan basic AI, wanita itu diketahui bernama Keia, 22 tahun. Stones pun memberitahu pada Jack Heart dan bosnya yang disebut King of Heart atau Nomad kalau Keia bisa menjadi ancaman bagi The Cartes, sehingga mereka pun langsung mencari di mana keberadaan Keia sekarang. Nomad pun bilang kalau dia akan memberikan info pada MI6 tentang keberadaan Keia, sehingga Stones bisa melanjutkan pencariannya. Nomad juga sempat memperingati Stones agar tidak terlalu nyaman dengan tim MI6-nya saat ini. Lanjut, di rumahnya, Stone langsung mencari Keia lewat dark web. Ternyata Keia membalas pesan tersebut. Lalu Stone meretas kamera Keia hingga wajahnya terlihat. Stone juga menanyakan apa yang Keia sedang cari. Namun Keia tetap membuat Stone penasaran. Tak lama Stone diberitahu kalau dia dan tim akan segera pergi ke Lisbon, tepat di mana Keia ada di sana. Kemudian scene pun berpindah di Lisbon, terlihat tim MI6 baru saja sampai dan menuju ke sebuah penginapan. Mereka pun langsung mempersiapkan untuk operasinya malam hari. Akan tetapi, tak selang berapa lama tiba-tiba sebuah bom masuk dan meledak di ruang tengah. Hal tersebut membuat Parker jatuh pingsan, sedangkan Stone dan yang lainnya berhasil selamat dan langsung membuat perlawanan. Stone kala itu sempat berpikir untuk menyelamatkan mereka dari serangan tersebut dan mengaktifkan komunikasi dengan Jack Heart. Yang Jack sudah menyuruh agar Stone pergi dari sana karena dia bisa mati. Namun, Stone tiba-tiba memiliki keinginan sendiri untuk merubah rencana evakuasi dan justru balik menyerang para penjahat misterius itu. Kemudian dia menghabisi semua musuhnya sendiri hingga Ying dan Bailey melihat aksi Stone tersebut. Mereka pun langsung bertanya-tanya kenapa Stone bisa melakukan itu sendirian. Namun karena waktunya sempit, mereka berempat bergegas menuju ke mobil. Namun sial, hal tersebut tak memungkinkan sehingga keempatnya berlari dan mencari mobil lain. Singkat cerita, mereka mendapatkan sebuah mobil dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Bahkan Stone langsung mengambil alih kemudi sehingga aksi tersebut pun semakin seru, namun menimbulkan banyak pertanyaan yang lainnya. Sehingga singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur dari kejaran kelompok misterius dan menemukan titik dingin, yang langsung bertanya siapa Stone sebenarnya. Dari situ, penyamaran Stone melemah dan membuka siapa dia sebenarnya. Mendengar pengakuan itu, Parker sontak menembak Ying dan Bailey mati di sana, lalu memojokkan Stone. Parker juga memberitahu jika dia dan Keia ternyata telah bekerja sama selama ini untuk mencari The Cartes. Dia memiliki obsesi untuk bisa memiliki Heart alias kekuatan tanpa batas itu. Tak ingin diam, Stone langsung menyerang Parker, tapi Parker juga berhasil menggores pisaunya ke tubuh Stone. Hingga di saat Stone memojokkan Parker, tiba-tiba tubuh Stone bergetar karena pisau tersebut dimasuki racun. Akibatnya Stone perlahan pingsan dan Parker berhasil kabur. Lantas setelah beberapa saat, Stone pun berhasil diselamatkan oleh The Cartes, kemudian dibawa ke tempat mereka. Tak lama setelahnya, Stone sadar dan alarm firewall Heart pun berbunyi. Di keadaan genting itu, Stone langsung sadar jika sebelumnya Parker menanamkan sebuah chip di tubuh Stone, sehingga dia pun mengeluarkannya dan keadaan pun kembali stabil. Namun diketahui 1000 percobaan ternyata telah dilakukan untuk membobol sistem Heart dan ingin mengambil alih paksa. Nomad lantas mengajak Stones untuk mengobrol 4 mata. Di sana, Nomad marah besar karena aksi yang dilakukan Stone telah membongkar penyamaran dirinya serta membahayakan The Cartes. Alhasil, Nomad pun mengeluarkan Stone dari The Cartes karena hal tersebut.
Setelah itu Stone pun pergi sendiri menaiki bus. Tak lama Kea tiba-tiba menelpon lewat orang-orang sekitarnya. Awalnya Kea hanya mengejek Stones. Lalu ketika ditanya apa yang Kea mau, dia masih belum mau menjawabnya sehingga Stones akan terus mengincar Kea. Scene lalu berpindah, terlihat Nomad dan para raja tiap bagian berkumpul untuk membicarakan soal Parker. Dari situ diketahui kalau Parker ternyata sudah dari dulu menjadi agen MI6 yang tidak terdaftar di catatan agen. Lantas ketika sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba Parker dan timnya diserang secara tiba-tiba, hingga ledakan pun terjadi, membunuh semuanya. Lantas Parker menganggap kalau ini pasti ulah Descartes yang dari sejak dulu dia sudah mengetahui kalau instansi internasional itu sudah ada. Berpindah kepada Parker yang kini sudah bersama dengan Kea. Ternyata Kea sendiri tak tahu kalau Parker sudah membunuh Yang dan Bailey. Dan sekarang Kea dan Parker tengah menuju ke sebuah hangar tempat di mana Hurt berada. Sementara Stone sendiri justru pergi ke rumah Bailey dan sedikit galau di sana. Lantas dia teringat jika Kea pasti meninggalkan jejak retasnya tadi di bus umum. Sehingga Stone pun mencoba melacaknya. Dan koordinatnya mengarah ke Afrika Barat di mana locker Hurt ada di sana. Tepatnya di atas hanggar tersebut. Kembali pada Kea dan Parker yang sudah sampai di sana. Mereka kini merencanakan bagaimana caranya agar Hurt dapat diambil alih secara cepat dan tepat. Hal itu tentu membuat tim Nomad sangat shock karena Hurt tiba-tiba diretas kembali. Di sisi lain, Stone kini sudah berangkat dan meminta bantuan salah satu agen Descartes secara diam-diam. Sedangkan Kea dan Parker sudah memulai aksinya menuju ke pesawat yang menerbangkan Hurt alias jantung Descartes. Kini Nomad dan timnya harus kelabakan menemui cara agar bisa mengembalikan server Hurt kembali ke jaringan mereka. Namun di tengah itu tiba-tiba seseorang datang dan terjun mendekati locker atau pesawat Hurt. Ternyata itu adalah Stones. Dia melakukan aksi nekat itu sendirian memasuki pesawat Hurt. Lantas ketika berhasil masuk ke dalam, Stones langsung disambut oleh Parker. Sementara Kea terus bergerak menuju Hurt untuk mengambilnya. Sehingga di saat Stone disibukkan dengan Parker, Kea telah berhasil meraih Hurt. Sontak semua kontak dan teknologi canggih yang ada di markas tim Hati seketika padam. Setelah selesai merebutnya, Kea dan Parker langsung beranjak dari sana sambil memasang sebuah bom kecil. Di mana bom tersebut sudah cukup untuk menghancurkan pesawat Hurt. Stone yang kewalahan lantas berlari dan menggapai tali helikopter di mana Kea dan Parker hendak kabur. Beruntung, Stone kala itu meraih badan Kea dan melepaskan tali tersebut sehingga keduanya terjun bebas. Sementara Parker kabur menggunakan helikopter. Stone yang melihat Kea sudah pingsan langsung menarik parasut Kea sehingga keduanya terjatuh di gurun pasir. Setelah beberapa waktu keduanya pun terbangun dan Kea sudah menodongkan pistol ke arah Stones. Namun Stones berhasil membalikkan keadaan dan mengambil pistol tersebut. Lantas karena mereka terjebak di gurun pasir, keduanya pun harus berjalan menyusuri gurun tersebut sambil bercerita. Apa alasan Kea melakukan hal ini bersama Parker? Ternyata Kea ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya yang mati karena salah satu operasi Descartes kala Kea masih kecil. Stone pun meluruskan jika kematian orang tua Kea bukanlah karena Descartes, melainkan agen intelijen musuh. Singkat cerita, sebuah truk mendekati mereka, dan ternyata itu adalah warga lokal. Wanita itu pun membawa Kea dan Stones ke pemukiman warga setempat. Namun, sesampainya di sana, tiba-tiba Stones diserang oleh para anak buah Parker. Ternyata wanita itu adalah suruhan dari anak buah Parker, sehingga aksi kejar-kejaran pun harus terjadi. Akibatnya Stones harus melompat ke laut untuk menghilangkan jejak. Setelah berhasil menyelamatkan Kea, anak buah Parker pun membunuh wanita tersebut. Sedangkan Stones, dia berhasil kabur dan tiba di suatu pantai. Baru saja hendak istirahat, seorang wanita kembali mendatangi Stones. Alhamdulillah wanita tersebut merupakan agen dari Descartes yang sengaja dikirim untuk menjemputnya. Singkat cerita, Stones pun dibawa mengudara untuk menuju ke sebuah tempat di mana Parker dan Hurt ada di sana. Lalu dia juga sempat menelpon Nomad untuk memberi kabar tentang apa yang terjadi dan apa rencana Stone sekarang. Sedangkan Nomad bersama tim Hurt kini sedang menuju ke markas aman yang tersembunyi. Di markas tersebut Nomad langsung beroperasi tanpa bantuan Hurt. Mereka menelusuri kemana Hurt akan dibawa pergi. Di sisi lain ternyata Kea dan Parker telah berada di sebuah universitas di Islandia.
di mana Hart sementara waktu akan beroperasi di sana. Setelah berhasil dioperasikan di sana, Kea memberitahu pada Parker kalau dia menggunakan kode akses wajahnya untuk mengoperasikan Hart, karena demi keamanan semuanya. Lalu mereka pun langsung menggunakan Hart untuk melacak keberadaan para raja. Sedangkan Stone sendiri kini terlihat menuju ke universitas untuk merebut kembali Hart. Setelah menemukan salah satu raja, The Charters, yang sedang berada di lift, Parker menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan lift tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui jika Parker hendak memburu seluruh raja The Charters agar tak ada lagi ancaman bagi mereka. Di sisi lain diketahui salah satu raja yang lain kini sedang bergerak menuju universitas untuk menyerang Parker dan kelompoknya. Parker yang tahu hal tersebut justru membiarkan raja tersebut masuk, karena Parker tentu sudah membuat jebakan di sana. Sementara Stone yang masih dalam perjalanan menuju ke universitas, Kea justru sudah tak sepakat lagi dengan Parker. Pasalnya Parker kini mulai menggila dengan berniat membunuh semua orang dan menjadikan Parker satu-satunya penguasa. Sehingga Kea mengeluarkan sebuah flash disk di mana benda itu bisa membuat Hart mati seketika. Dan lagi, Kea juga langsung menghubungi Stone lewat Hart. Kea memberitahu jika Stone tak usah masuk ke universitas. Alat pelacak yang Stone pernah tempel di baju Kea berhasil diketahui, dan Parker memanfaatkan untuk jebakan bom. Mendengar hal itu, Stone sontak lari ke mobil The Charters untuk mengambil radio dan memberitahu Raja Keriting, tentunya untuk segera keluar. Namun sayang usaha tersebut sia-sia karena sinyal radio tak sampai ke sana, sehingga Raja dan para anak buahnya pun meledak di sana. Ledakan itu cukup membuat satu gedung rubuh. Parker yang melihat itu sangat senang, namun tak lama semua komputer mati tanpa jaringan. Karena Hart sudah di-shutdown oleh Kea. Sementara di sisi lain terlihat Nomad dan yang lainnya berusaha membangun komunikasi dengan Stones dan memberitahu jika ventilasi oksigen telah dimatikan oleh Hart di bunker tersebut. Bahkan pintu bunker tersebut terkunci rapat. Listrik pun mati. Saat itu Stone hanya memiliki waktu 50 menit untuk menyelamatkan mereka semua sebelum mati kehabisan oksigen. Stone pun langsung bergerak menuju ke sebuah tempat lain di mana Parker dan Kea ada di sana. Namun ketika di perjalanan, Stone melihat ada satu orang yang mengikutinya. Tapi dengan mudah Stone berhasil mengalahkannya. Sementara di sisi lain, Kea kini sudah diburu oleh Parker karena mematikan Hart. Dan dia berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Stone baru sampai di TKP dan mulai mencari Kea juga tempat Hart disimpan. Namun sial, ternyata Kea sudah tertangkap oleh Parker. Lalu Stone yang berhasil menemukan Kea memberikan kode kalau Kea harus membawa Parker ke ruangan penyimpanan Hart. Namun usaha tersebut bisa diketahui oleh Parker ketika melihat embun di pintu kaca. Sehingga ketika Stone hendak menyerang dari belakang, Parker menodongkan pistol pada Kea. Kea pun memberikan kode untuk mengalihkan perhatian Parker sehingga Kea bisa membantu menyerang Parker. Alhasil terjadilah perkelahian antara Stones dan Parker. Singkat cerita, perkelahian itu alhamdulillah dimenangkan oleh Stones yang menembak Parker. Sehingga Kea pun menyalakan Hart kembali, namun bukan untuk membunuh manusia, melainkan menyelamatkan tim Hart yang sudah kehabisan oksigen. Alhasil tim Hart pun berhasil diselamatkan tepat waktu. Dan Nomad sangat berterima kasih pada Stones karena berhasil menyelamatkan tim The Charters yang tersisa. Lalu di akhir cerita terlihat Stone mengunjungi rumah Bailey dan memberikan kado ultah kepada anak Bailey. Lalu Stone juga mengunjungi penjara khusus di mana Kea ditahan di sana. Tentu saja Stone mengajak Kea untuk ikut bergabung dengan The Charters sebagai agen Joker. Lantas mereka pun lanjut melakukan misi penting bersama Jack. Dan ya, film pun tamat.